Hai sahabatku semuanya, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang melakukan perjalanan atau ngapain aja dah. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan segala urusannya. Jumpa lagi dengan Carut Wijaya Kusuma yang mana selalu muncul membawakan info-info penting tentang kesehatan. Nah, bagi Anda yang sudah sehat, bersyukurlah dan dipeliharalah maksudnya. Nah, bagi Anda yang sedang sakit, jangan patah semangat, tetap semangat, pasti ada jalan. Ada panas, ada dinginnya, ada racun, ada penawarnya, ada penyakit, ada obatnya. Ada yang sudah ditemukan dan masih sedang dicari, tetap aja terus mencari. Untuk kali ini Carut akan membahas yaitu penyakit yang mungkin menjadi mimpi buruk bagi kaum hawa atau kaum wanita. Penyakit ini kedengarannya sangat ngeri menurut orang-orang yang sudah melihat atau sedang mengalami. Memang sih lumayan ya beritanya seperti itu. Penyakit ini adalah penyakit kista. Tapi bagi Anda yang sudah terkena atau yang belum, kalau yang belum terkena jangan sampai Anda harus menjaga kesehatan. Yang sudah mendapati tubuhnya terdapat atau terjangkit kista, jangan pernah langsung drop, langsung takut, langsung panik atau gimana, santai aja. Karena apa? Pasti ada solusi. Nah, ini Carut akan membeberkan terutama gejalanya. Gejala orang, tanda-tanda orang yang terjangkit kista. Apabila itu sudah mulai besar kistanya. Kalau masih 0 masih belum terasa. 0, itu belum terasa. Sudah di atasnya 0, bisa 5 sampai 7 cm. Nah, itu mulai bereaksi atau mulai terasa. Gejala-gejalanya adalah biasanya siklus mennya atau siklus haidnya tidak teratur. Kadang 3 hari selesai, kadang haid lagi, kadang mampet lagi, kadang pokoknya siklusnya tidak teratur. Dan kadang nyeri berat, nyeri banget saat menstruasi atau saat haid. Nah, itu adalah salah satu penyebab yang umum didengar. Dan kadang juga terasa nyeri ringan dari pinggang sampai ke paha, nyerinya ringan ya. Dan ada juga gejalanya yang nyerinya banget di areal pinggang. Di areal pinggang sangat nyeri, mirip dengan orang kena ginjal, padahal itu bukan ya. Dan berikutnya adalah nyeri saat buang air besar dan nyeri saat buang air kecil. Nah, itu gejala-gejalanya ya. Dan juga ada yang terasa penuh di perutnya. Dan juga ada sebagian kasus yang perutnya membesar. Nah, mungkin itu sudah kistanya agak panjang dan besar. Dan juga akan merasakan nyeri di saat berhubungan intim. Dan mulai ada gejala mual-mual dan sampai muntah, sering muntah, gitu ya. Gejala-gejala itulah yang biasa umum diderita oleh wanita yang sudah terkena kista. Apa bahayanya kista? Bahayanya juga sulit mendapat momongan dan bisa juga terkena keputihan berkepanjangan. Nggak selesai-selesai, keputihan aja, dan keputihannya bukan keputihan normal, bukan keputihan orang yang sedang subur. Jadi keputihannya warnanya agak kuning-kuning kebiruan dan bau menyengat. Nah, itu berkepanjangan. Dan itu efek dari kista. Bila kistanya semakin panjang, itu sangat berat. Kadang membutuhkan tindakan operasi apa gitu ya kalau di medis itu. Dan juga sulit tidur. Karena apa? Nyerinya mengganggu banget siang dan malam. Dan apabila kambuh di tengah jalan saat perjalanan, itu sudah pusing mencari tempat untuk
menggeliat gitu ya. Nah, itu info yang sudah saya dapat dari beberapa pasien. Dan sulit fokus dalam beraktivitas karena nyerinya datang dan pergi dan menyiksa banget dalam beraktivitas. Itu efek dari kista itu. Nah, itulah gejala dan efeknya. Untuk selanjutnya adalah penyebabnya. Nah, ini penyebabnya ini yang penting. Penyebabnya biasanya bagi kaum remaja dulunya sering beraktivitas terlalu ekstrim sehingga menyebabkan struktur tulang belakangnya, sistem saraf yang ada di tulang belakang itu terjepit atau terkena HNP kronis, HNP yang perlahan-lahan. Dan bila ada yang terjepit di areal ruas tulang belakang yang menuju ke areal reproduksi, sehingga menyebabkan peredaran darah ke areal reproduksi tidak normal, yang menyebabkan organ-organ reproduksi tidak bekerja dengan optimal, dengan maksimal atau dengan normal. Bila ada kotoran, bila ada sel-sel radikal bebas tidak bisa menghancurkan atau membuangnya. Karena apa? Sistem sarafnya terjepit atau terganggu. Nah, itu penyebabnya. Nah, jadi penyebabnya itu bisa jadi HNP, dari HNP itu ya. HNP, SP, pokoknya jenis saraf kejepit. Itu yang banyak saya tangani, mengalami hal semacam itu, dan setelah saya lihat memang benar ada HNP-nya. Nah, nomor 2, pola makan. Pola makan yang tidak terkontrol, suka makan lemak-lemak, suka makan manis-manis yang dapat merangsang pertumbuhan sel-sel radikal bebas, sel-sel abnormal. Nah, jadi Anda cara mencari makan itu yang sehat dari awal, jangan sampai lost control, sering makan lemak-lemak, junk food, seafood. Apa junk food? Makan instan, banyak pengawet, banyak pewarna, dan banyak makanan-makanan yang mengandung lemak yang dapat merangsang pertumbuhan sel-sel radikal bebas, dan kurangnya asupan buah-buah yang berwarna-warna. Nah, buah-buah macam kayak stroberi, semangka aja kok warna-warna terang, kuning, merah, hijau, apa itu pokoknya yang mengandung antioksidan menurut informasi kesehatannya seperti itu. Dan juga kesalahan dalam mengolah makanan, misalnya terlalu mateng, terlalu gosong, terlalu nyonyot, terlalu panas apinya. Nah, makanan-makanan yang diolah terlalu panas, terlalu gosong, terlalu nyonyot, atau terlalu lama dipanasin itu juga kurang baik. Karena apa? Akan menghancurkan atau merusak zat-zat atau enzim-enzim atau vitamin-vitamin di dalam makanan tersebut dan memicu terbentuknya sel radikal bebas atau abnormal. Nah, perhatikanlah cara masak yang benar, dipelajari suhu derajatnya berapa yang dibutuhkan untuk masakan ini. Kebanyakan orang tidak paham tentang itu dan menyebabkan rusaknya bahan makanan yang diolah, sehingga vitaminnya hilang, hancur tak kemana, udah lembut, nyonyot. Nah, itu tidak baik ya. Dan yang tak kalah penting adalah pola pikir. Ini sangat berbahaya sekali. Pola pikir itu adalah bila Anda tidak mampu menyeting pikiran Anda terpancing, terjerumus ke dalam dunia stres atau pikiran stres sehingga menyebabkan depresi berat. Nah, itu akan membuat peredaran darah Anda juga terganggu, sehingga organ-organ dalam Anda kurang normal dalam bekerja. Itulah yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit. Apabila itu terjadi berkepanjangan, hitungan bulan sampai tahun, selalu stres, bahaya. Kenapa? Orang yang sudah depresi berat itu akan mengalami penurunan imun, penurunan daya tahan tubuh karena sirkulasi darahnya tidak lancar. Itulah yang memicu terjadinya berbagai macam penyakit. Dan juga akan mengganggu sistem hormonal di dalam tubuhnya yang menyebabkan sel radikal bebas leluasa untuk berkembang.
sel-sel yang menyebabkan penyakit, terutama penyakit yang berbahaya semacam kista, kanker dan semacamnya. Nah, ini sekedar info ya tentang penyakit kista, dari gejalanya sampai efeknya dan penyebabnya. Untuk penanggulangannya, kalau carut dengan terapi saraf, ditotok saraf-sarafnya di seluruh tubuh agar peredaran darahnya kembali normal, sehingga membuat organ dalam yang melemah tadi menjadi sehat kembali dan berusaha untuk mengeluarkan penyakit. Atau kuncinya sehat itu kan ada di peredaran darahnya, sehingga peredaran darah lancar, asupan darah ke setiap organ itu normal, dan organnya bisa normal kembali dan mampu mengeluarkan atau membunuh sel-sel yang kurang baik tadi. Dan sering olah nafas, karena menurut informasinya bahwa oksigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cukup dapat membunuh sel-sel radikal bebas juga. Nah, perhatikanlah, jadi Anda yang sedang mengalami atau menderita penyakit kista, jangan panik, jangan takut dulu, santai. Semakin Anda panik, maka imun Anda semakin turun dan penyakit semakin memburuk. Santai, relax, dicari refreshing, dicari solusinya dengan cara refreshing, cari informasi. Dan apabila Anda dekat dengan seorang terapis, terapi dulu. Setelah terapi, cari ramuan-ramuannya atau obat-obatan, cari obat-obatan atau ramuan-ramuan yang khusus untuk penyakit itu. Untuk ramuan-ramuan saya tidak bisa jelaskan di sini, mungkin di video ramuan-ramuan. Nah, itulah kawan ya, bagi anda sister-sister yang mendapati tubuh Anda terjangkit kista, jangan khawatir dulu, pasti ada obatnya. Cuma yaitu ada yang sudah ditemukan, ada yang masih belum. Nah, solusinya banyak sekali, jangan khawatir. Nah, untuk itu apabila informasi ini berguna dan bermanfaat, silakan share kepada teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Apabila ada silap kata, mohon maaf, dan salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu dari Cak Ruth Wijaya Kusuma. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.